Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Firman Wanipin, dalam channel YouTube Cilote Wanipin. Bapak Ibu yang berbahagia, para pemirsa Cilote Wanipin, kami kembali hadir di daerah Sawahan Timur, tepatnya di perumahan dinas PT KAI bersama dengan Bapak Dutik. Ya. Selamat pagi Bang Dutik. Selamat pagi Bang Dutik. Selamat pagi. Dan juga hadir Pak Fauzi, Sarjana Ekonomi, Pak Fauzi SE, yang juga beliau ini ada rumahnya di lokasi ini. Dan kebetulan beliau juga calon anggota DPRD Kota Padang. Selamat pagi, Ya. Pak Wanipin. Pagi Pak Fauzi. Pak Fauzi dari Partai Umat. Nah, baik. Dapil? Dapilnya adalah Padang 5, Padang Timur, dan Padang Selatan. Jadi Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kita podcast dengan Bang Dutik terkait dengan persoalan yang sedang dihadapi oleh Bang Dutik, di mana Bang Dutik ini persoalannya luar biasa maksud saya itu beliau harus mengosongkan rumah dinas ini, sementara rumah dinas ini telah ditempati selama 50 tahun, ditambah dengan orang tua beliau yang juga mantan kepala stasiun, Mantan IKLK. ya IKLK, dan juga tidak menerima pesangon. Ya, artinya Pak Dutik menjadi perhatian publik, di mana Pak Dutik ini kalau dia mau saja pindah dari rumah ini, dan tentunya untuk pindah tentu membutuhkan biaya. Ya. Sementara bisnis beliau setelah COVID, usaha beliau itu tutup, ya Bang Dutik ya, tutup dan tidak bisa beraktivitas, sehingga Bang Dutik mengalami kendala. Ya kalaupun seandainya dia disuruh keluar dari rumah ini, dengan apa pindahnya? Walaupun mobil disediakan, ya kan? Pindahnya dengan apa? Satu lagi, disediakan truk. Apakah truk itu boleh dibawa terus kemana-mana? Apakah truk itu boleh dibawa, barangnya tetap ada di atas, kan begitu kan? Yeah. Nah, dan kemana mau pindah? Sementara dia nggak ada nih. Ya Bang Dutik ya. Untuk hidup hari-hari aja susah kita sekarang. Berat. Bang Dutik, bagaimana respon dari PT KAI setelah kita podcast kemarin? Dari kemarin itu rasanya respon PT KAI nggak ada. Nggak ada ya? Masih slow respon ya? Cuman ada hari itu, kita kan juga diskusi-diskusi dengan yang lain-lain. Iya. Bahwa prosedur PT KAI ini salah. Iya, iya. Kenapa? Harusnya disuruh kosongkan dulu, diberi peringatan dulu, baru dikosongkan secara paksa kan gitu, dalam 5 hari. Ternyata hari Kamis kalau nggak salah datang lagi ya, dengan timnya PT KAI, memberikan surat peringatan SP1. SP1 ya. Bunyinya apa Bang Dutik SP1-nya? Bunyinya sama. Cuman sama dengan pengosongan 5 hari. Ya, artinya tetap isinya sama bahwa rumah itu wajib dikosongkan dalam 5 hari. Dalam 5 hari kerja ya. Cuman waktu itu kita pasti tahu pada anggotanya ini, karena waktu itu anggotanya juga ada yang datang, ada beberapa orang, lalu rombongan. Ada kesepakatan tidak tertulis bahwa kita boleh menghuni ini sampai Februari. Tapi saya protes, harusnya bulan Februari ini seandainya 1 Maret tidak kosong, baru berikan SP yang itu. Jadi kakak saya juga protes waktu itu. Untuk ngantarkan surat ini jangan ramai-ramai kayak gini lah, sakit jantung kami semua. Itu kira-kira. Ya, berapa rumah yang jadi korban hari ini Pak? Untuk yang paksa ini, untuk periode ini 4 rumah. Cuman ada rumah-rumah yang orangnya kan di sini kan daerah strategis untuk berusaha. Karena ada rumah sakit kan, banyak orang keluarga pasien mencari makan. Jadi ada ibu-ibu belakang itu, ini informasinya, tapi saya kira sangat dapat dipercaya lah. Bahwa Bu, nggak usah dibangun lagi nih Bu, soalnya ini udah mau diambil PJK nih. Ini tanah ini mau diambil semua oleh PJK atau gimana kira-kira nih? Sebenarnya cara ini udah lama. Yang mana bisa diambil. Ada rumah Pak Isa belakang contohnya. Ada rumah Pak Ahmad. Diambil. Tapi ternyata tidak untuk PJK. Tapi disewakan tuh yang lain lagi, walaupun itu pegawai PJK. Terus ini yang satu lagi ini rumah Bu Lis yang kemarin. Bu Lis. Itu udah kosong. Dulu rumah itu diambil oleh PJK. Kemudian dijual beli kan salah namanya itu. Tapi dengan PT KAI sendiri aset negara tidak boleh diperjualbelikan. Cuman kan
kalau misalnya tempat lain kan ada uang kerohiman namanya itu. Iya. Nah, diambillah oleh Bu Lis dengan bayar ke PT KAI membayar kepada orang rumah yang lama. Ya. Nah, ternyata sekarang Bu Lis itu pun diambil dan wajib dikosongkan ya. Nah, ini surat yang terakhir. Ini surat dari KAI SP1 ya. katanya. SP1. Di mana isinya ini SP1 ya. Ya. Isinya adalah sama dengan pengosongan 5 hari. Apabila jangka waktu perjanjian ini diakhiri kepentingan negara menggunakan objek sewa, maka penyewa menyerahkan objek kepada selambat-lambatnya 2 bulan ya. Mana yang 2 hari ini isinya nih? 5 hari. 5 hari nih. Bentar. Ini minta surat penghentian 5 hari. Ya, ini dari PKI. Ini di bawah. Terkait dalam rangka mendukung program KAI Divisi Regional 2. Bukan, yang ini coba kita bahas ini. Syarat dengan perjanjian tapi misalnya pasal 4, apabila jangka waktu janjian diakhiri, kepentingan negara akan menggunakan objek usaha tujuan menyerahkan objek usaha kepada selambat 2 bulan sejak perjanjian ini. Nah, ini ya. Jadi ya sama suratnya. Beda. Ya. Oh, iya. Suratnya beda nih. Terbatas ya. Beda nih. Berarti ada 5 hari ini. 5 hari bawah nih. Ah, ini enggak ada 5 hari. Secara mandiri dalam waktu 5 hari kerja setelah surat disampaikan. Oh ya kan tadi yang poin 2. Sementara Bang Dutik sudah ada komunikasi kan? Sudah komunikasi bahwa sampai Februari kan? Ya, itu kan waktu ini yang 2 bulan ini kami tidak tahu dulu nih. Oh gitu. Nah, tidak tahu dan juga disampaikan secara lisan yang waktu saya bilang pada Dinda kan. Oh yang datang itu ibu-ibu perwakilan kita, istri saya dan istri dari pensiun dan belakang. Jadi kemarin datang nih. Nah, yang ini baru keluar sekarang nih. Nggak ada sini kan? Nggak. Yang E. Jadi Bang Dutik, dengan kondisi hari ini juga banyak yang mengatakan kepada saya bahwa Wanipin ini menagaan Manang Basah katanya. Ya. Jadi saya jawab, ini bukan menagaan Manang Basah. Ini adalah salah satu bentuk perhatian saya, di mana tagline daripada saya itu adalah lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Artinya dengan kondisi seperti ini, kita kepengen mengetuk pintu hatinya KAI, pertimbangkan kembali dan tinjau kembali. Bang Dutik ini sudah lama menempati, mungkin dikaji ulang lah. Artinya kalau peraturan memang kaku, tapi kan ada kebijakan, ya. Dan ada kebajikan. Ada kebajikan. Jadi intinya adalah yang dicontohkan Rasulullah. Bagaimana KAI bisa lebih bijaksana menyikapi ini. Ya, ini kan warga negara Kota Padang, apalagi keluarga besar KAI. Kan Bapak Bang Dutik pensiunan KAI. Tahun 41 kalau Pak Fauzi tahun berapa pensiun orang tuanya? Pak Fauzi kan juga keluarga besar KAI kan. Bapaknya juga bekerja di KAI. Ya, Bapak Ibu. Nah, kita minta juga pendapat Pak Fauzi ini. Pak Fauzi ini selain kalau kita lihat pakai kostum Partai Umat karena beliau caleg. Jadi beliau juga keluarga besarnya KAI. Ya, Bang Fauzi ya, besar PT KAI. Tahun berapa orang tua Bang Fauzi pensiun? Tahun 80. 80 ya, 80. Sebagai apa dulu tuh orang tua Bang Fauzi? Oh, dia dinas dulu di Balai Yasa PT KAI. Oh, Balai Yasa. Di Balai Yasa ya. Bengkel. Bengkel. Jadi kita juga minta pendapat Bang Fauzi terkait dengan persoalan yang dialami oleh Bang Dutik. Karena mungkin kita berharap ke depan tidak ada lagi terjadi seperti kejadian-kejadian yang ditimpa oleh saudara kita Bang Dutik yang ganteng ini. Silakan Bang Fauzi. Ya, terima kasih. Kalau kita simak dan kita runut dari paparan dari Bang Dutik tadi, teringat saya peristiwa 5 tahun yang lalu, di mana suatu peristiwa pemerintah sewenang-wenang kepada rakyatnya. Sesuai dengan tagline partai kita itu lawan kezaliman dan tegakkan keadilan. Di sini saya terpanggil dan terketuk hati saya ikut berjuang sama Bang Dutik. Peristiwa 5 tahun yang lalu yaitu bahwasanya pemerintah dengan sewenang-wenang mengusir paksa para pedagang di Sipangaru, disuruh mengosongkan kedai-kedai, kios-kios, dan rencananya nanti ada pengembangan, mau dibikin mall. Tanah PJKA juga ya? Tanah PJKA juga, dibikin mall. Jadi kebetulan saya diamanahkan oleh para pedagang Pasar Simparu, itu ketua dari pedagang Pasar Simparu. Saya bersama teman-teman pedagang konsisten dalam perjuangan. Kita terus berjuang. Kita berjuang ke Pemko, kita berjuang ke PT KAI, dan kita pun juga berjuang ke DPRD. Alhamdulillah, perjuangan kita itu nampak hasilnya. Alhamdulillah. Sehingga ruko atau mall yang rencana dibangun tersebut sampai sekarang tidak jadi. Gagal jadinya. Dan tuntutan kita kepada pemerintah cuma satu, jangan revolusi. Revolusi itu berubah total. Kita menginginkan cuma semacam restorasi atau semacam revitalisasi. Kita menginginkan revitalisasi. Artinya kios-kios yang ada sekarang ini sudah kumuh, sudah tidak layak pakai, itu direnovasi.
Ya. Alhamdulillah perjuangan kita dan aspirasi kita didengar oleh pemerintah dan kios-kios tersebut revitalisasi. Iya. Dan terkait masalah perjuangan Bandutik, saya pun juga mungkin terkait juga di sini, bahwasanya saya pun juga warga dari PT KAI ini. Iya. Orang tua saya adalah pensiunan PT KAI yang telah mengabdi sekian puluh tahun yang lalu di PT KAI. Sejak zaman Belanda lagi, sudah lama. Nah, jadi saya mungkin sama Bandutik dan warga-warga yang lain pun juga akan all out memperjuangkan ini. Sebagaimana saya berjuang dulu di Pasar Semparu. All out, dan ini pun juga terkait bagi saya. Artinya gini, Bandutik kan penyewa aset PT KAI. Jadi Bandutik kan bukan menempati aset ini gratis. Dibayar ke PT KAI, Dan mungkin juga saya adalah penyewa aset dari PT KAI. Cuman beda Bandutik dengan saya, Bandutik penyewa aset sekalian dengan bangunan. Kalau sewa penyewa aset cuma tanah. Jadi kalau seandainya perjuangan ini tidak maksimal kita lakukan, artinya kalau seperti kita berjuangan, apa yang dialami oleh Bandutik pun juga akan terkait dengan apa yang saya alami. Betul. Begitu PT KAI-nya zalim mengusir penyewa aset dengan kontraknya yang ada, nanti pun juga berimbas kepada penyewa aset berupa tanah dengan kontraknya ada. Kita akan menyewa itu bukan tanpa kontrak. Kita menyewa itu bukan menyewa mulut ke mulut. Kita ada tertulis kontrak. Nah, jadi dalam kontrak itu jelas bahwasanya si penyewa aset bertanggung jawab membayar sewa ke PT KAI dan menjaga aset PT KAI, jangan dijual pembelikan pada lain. Itu insya Allah kita sebagai penyewa kita pegang teguh. Kita tidak punya niat untuk memperjualbelikan ke pihak lain. Jangankan memperjualbelikan, menganggunan ke bank aja kita nggak berani. Aset PT KAI. Kita cuma diwiri wenang cuma sebagai penyewa aset. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita runut sejarah, tanah PT KAI ini kan tanah rampasan perang. Betul. Yang punya tanah ini kan ulayat masyarakat Minangkabau. Jadi karena dulu PT KAI yang dimotori oleh company Belanda mencaplok tanah masyarakat sewenang-wenang dan dibangunlah rel kereta api mulai dari Payakumbuh sampai Muarajamban. Itu masyarakat. Karena Belanda sekarang sudah cabut, dia udah kalah perang. Seluruh aset-aset yang dikuasai Belanda diambil oleh negara. Negara. Jadi negara melimpahkan pengolahannya ke PT KAI. Jadi kan di sini jelas bahasa tanah inilah tanah masyarakat, tanah ulayat. Kok PT KAI dengan sewenang-wenangnya mengabaikan itu? Harusnya ada rasa empati dari PT KAI kepada masyarakat. Masyarakat ini kan udah puluhan tahun tinggal di sini. Betul. Dan ditambah pula saya sebagai penyewa aset yang berupa tanah pun juga udah puluhan tahun menyewa tanah. Kalau kita runut dulu sejarah, awal saya menyewa tanah ke PT KAI itu dengan sekian yang satu kapleng itu dulu awalnya cuma 1 juta per tahun. Sekarang saya membayar satu kapleng itu 5 juta per tahun. 5 juta per dengan tahun. Luas tanah berapa itu? Luas tanah 231 meter persegi. 5 juta saya beli. Itu kan sudah cukup angka-angka yang lumayan itu. Tinggi itu. Kalau udah dibilang itu udah angka-angka yang fantastis tuh kalau untuk menyewa cuma sebidang tanah. Ini bukan tanah pribadi yang sewa. Ini bukan tanah pribadi, tanah negara. Harusnya aset-aset negara itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 33, seluruh aset negara itu diusahakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Dikembalikan masyarakat. Ini kan masyarakat dizalimi. Dan di sini saya bersama Bandutik pun akan berjuang terus supaya masyarakat ini jangan lagi dizalimi. Begitu ya. Terima kasih Bang Fauzi. Dan memang seperti yang Bang Fauzi sampaikan bahwa tanah ini sesungguhnya awalnya adalah milik ulayat Dan silakan Bandutik. Di dulu itu kan banyak tanah kosong. Dan memang aturannya hanya boleh dipakai untuk pertanian. Karena kalau tidak ada ikan kan susah. Tapi setelah tahun 80-an sampai sekarang ini sejak administrasi ini boleh gonjang ganjing, itu orang dipakai untuk perumahan. Jadi tolong dimaklumi bahwa rumah itu di tanah itu disewa dan dibangun dengan modal yang besar untuk bikin rumah. Jadi kalau saya diambil sekian, kita tahu lah bahwa ini bukan tanah kita kan. Cuma harus pertimbangkan dengan sekarang bangun rumah itu dengan permanen, modalnya masuk sekian puluh juta, ratusan juta, diambil sepihak kan langsung down orangnya. Jadi kan orang itu bisa berpikir, sewa tanah ini dibangun dengan ratusan juta, saya tinggal sampai umur sekian gitu. Misalnya, taruhlah seperti Adinda Fauzi ini, sewa tanah, sewa rumahnya. Nanti jangan diambil sekarang, putuskan jangan langsung diambil. Hitung rumahnya ini masih bisa layak pakai 5 tahun lagi, atau secara penyusutan asetnya kan 2,5% setahun itu. Setelah bangun sekian tahun, berarti sekian tahun udah kosong, udah penyusutannya udah sekian, berarti besarannya udah adalah gitu. Jadi bagaimana
kita menyentuh hati PT KAI selaku mewakili negara. Untuk bijaksana terhadap kami. Dan juga kita berpesan kepada DPRD Kota Padang, DPRD Provinsi, bahkan Pemko Padang, Pemprov dan juga, Pemprov, bahwa anda itu adalah wali kami di sini. Kami mengadu tolong diperhatikan. Kami tidak meminta susu untuk minum, enggak. Kami hanya meminta kebutuhan kami. Kalau kami pindah di rumah ini, kami bisa tidur. Kan kami setelah pindah ini kami jadi gelandangan. Tidur di jalan tidur di jalan. Kami memilih-milih wali kota, gubernur Sumatera Barat, terus DPRD provinsi, DPRD kota, bahkan DPRD Komisi 6. Kami pilih Anda untuk mewakili kami kalau kami ada masalah. Sekarang kami ada masalah, tolong bantu kami. Gitu. Jadi Bapak Ibu, para pemirsa Celoteh Wanipin, ini adalah rintihan isi hatinya Bang Dutik yang disampaikan. Jadi mohon perhatian kepada pemimpin negeri ini, mulai dari Wali Kota Padang, mulai dari Gubernur Provinsi, kemudian anggota DPRD Kota, Komisi 4, kemudian Provinsi, dan juga DPRI, Komisi 6. Ini mohon perhatiannya, karena ini anak bangsa ini. Kalau ini dipaksa meninggalkan rumah dinas ini, dia mau tinggal di mana? Menurut dia keluar. Dia keluar, tapi tinggalnya kemana? Hati kami ini tentu nggak ikhlas. Dan saya yakin bahwa ke depan itu peristiwa ini akan berulang. Jadi berulang hari ini, Bang Dutik, mungkin detik-detik lainnya akan terjadi. Dan tentunya disinilah pemerintah baik tingkat provinsi maupun Kota Padang ikut serta bagaimana mengurusi rakyatnya. Karena kita bisa jadi wali kota, jadi gubernur karena rakyat. Kalau tidak ada rakyat, bagaimana Bapak bisa jadi wali kota? Bagaimana Bapak bisa jadi gubernur? Iya kan? Betul ya? Bagaimana Bapak bisa jadi dewan? Kan begitu. Kalau tidak ada yang memilih. Hari inilah pembuktiannya. Kemana pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, DPRD tingkat Padang, Provinsi, dan DPRI kemana? Dengan persoalan seperti ini harus disikapi bersama. Ya Bang Buzi? Harus kita sikapi. Siapapun yang kami pilih dulu, itu kan demokrasi. Tapi siapa yang memimpin sekarang harus mengawini semuanya. Jadi kita mungkin dulu memilih DPRD-nya orangnya si A. DPRD Sumbernya si B. Yang terpilih misalnya si B. Walaupun si B yang terpilih, dia tetap bertanggung jawab terhadap kami. Baik, Bapak Ibu, para pemirsa Celoteh Wanipin, demikianlah bincang-bincang kita. Ini edisi yang kedua bersama Bang Dutik dan juga bersama Pak Fauzi. Mungkin ada edisi berikutnya? Akan ada edisi berikutnya. Dan saya malahan kalau misalnya ada dari pihak KAI yang kepengen menjawab apa yang kita sampaikan hari ini, silahkan undang saya siap datang. Dan satu lagi, akan banyak edisi lainnya akan kita tampilkan. Kita akan minta nanti kepada Dinas Sosial, dan juga kita akan mencari Gubernur Sumatera Barat, kemudian juga dan juga Wali Kota Padang terkait kasus ini. Pokoknya saksikan terus, Celoteh Wanipin akan selalu menyajikan hal-hal terbaru di mana kita selalu berpihak kepada keadilan. Boleh nambah sedikit? Boleh, silakan. Kita juga lihat nih di Pak Andre Rosiade dan berapatnya dengan Menteri BUMN bahwa pengalihan tanah PJKA dengan rumah sakit kan ada biayanya itu. Masa untuk ini nggak ada dianggarkan? Jadi kan nggak etis lah kita memilih siapa dulu. Tapi sekarang dampaknya aktif pada Bapak Andre Rosiade, janganlah dibantu. Ini terserah aja. Kita dulu milih Bapak Andre Rosiade ini. Milih Andre Rosiade dulu. Soalnya sampai 5 tahun ke depan dia harus tanggung jawab kita juga. Betul. Tapi sekarang nampaknya Pak Andre Rosiade mana yang kita demokrasi biasa kan? Mungkin ada yang yang kita tidak setuju, kita protes seperti demokrasi. Dan sekarang Pak Andre Rosiade, tolong bantu kami. Kami dulu milih Anda. Baik Bapak Ibu, para pemirsa Celoteh Wanipin, demikian bincang-bincang kita bersama Bang Dutik dan Bang Fauzi. Kita doakan Bang Fauzi ini duduk sebagai wakil rakyat, ya Bang Dutik, sehingga dia berani nantinya menyampaikan aspirasi warga yang berada di dapilnya, Padang Timur, Padang Selatan, Kalau tidak siapa lagi, masih muda. Gantengnya sama dengan saya. Ya Bang Fauzi insya Allah. Ini kan saudara-saudara kita saya kecil juga nih. Sama bapaknya kita kenal. Betul. Bapaknya dan bapak kita saya juga berteman ya. Mungkin itu Bapak Ibu, kita tutup saja dengan pantun buah durian daun selasih. Cukup sekian. Terima kasih.